Tadi orang tua saya Sayyidul Walid Habib Muhammad bin Zaid bin Abdul Rahman Aidin yang sedang sakit, semoga Allah afiakan, Allah sehatkan pada beliau jasadi wa rohaniah, Allah panjangkan umur beliau sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ibunda saya Umi Hajar radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, Allah kabulkan hajat-hajat beliau, hajat dunia wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati akhina Habib Muhammad Riza bin Muhammad bin Zaid bin Ali Abdurrahman Aidin, semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah kabulkan hajat-hajat beliau, hajat dunia wal akhirah. Amin. Yang saya hormati ukhti Syarifah Anisa binti Muhammad bin Zaid bin Ali bin Abdurrahman Aidin, semoga Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, Allah kabulkan hajat-hajat beliau, hajat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru kita bersama Habib Ali bin Hasan bin Aqil Al-Jufri mata'ala betul hadis, semoga Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, Allah kabulkan hajat-hajat beliau, hajat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ustaz Mul beserta jamaah, semoga Allah limpahkan rahmat dan kasih sayang. Yang saya hormati Ustaz Adi, Ustaz Ali, Ustaz Ardian dan seluruhnya jamaah majelis taklim yang hadir di tempat ini, yang tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fakir, semoga hadirnya kita semua di tempat ini menjadi wasilah turunnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah Allah kabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia wal akhirah, dan Allah pandang kita untuk memilih kita untuk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Fahamdan li rabbil khassa Nabi Muhammadin wa anqazana min dhulmatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahillazi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا لبيك يا رسول الله لبيك يا حبيب الله لبيك يا نبي الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد sallallahu alaihi wasallam. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu yang maha luhur, yang maha agung, yang maha indah. Tiada nama yang paling luhur, tiada nama yang paling agung, dan tiada nama yang paling indah untuk selalu kita ingat, untuk selalu setia kita bawa dalam setiap munajat kita, dalam setiap sujud kita, dalam setiap hembus nafas kita, kecuali nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsir. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah secara banyak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala muncul kerinduan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, meneteskan air mata kerinduan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala pun sedang rindu terhadap hamba tersebut. Semoga aku dan kalian termasuk hamba-hambanya Allah yang selalu dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Alam Sayyidil Wujud Al-Mustafa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga alumni dan kalian kelak mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tidak ada sedikit dosa pun yang dapat menghalangi pandangan kita untuk memandang indah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Masyiral hadirin jamaah majelis taklim silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama Al-Fakir mengucapkan banyak-banyak beribu terima kasih atas kehadiran antum-antum semua, saudara-saudara semua, baik laki-laki maupun perempuan yang hadir di rumah kami yang sederhana ini. Semoga langkah kalian Allah balaskan dengan beribu-ribu kebaikan, dan Allah angkat bala dari kehidupan kita semua, Allah angkat wabah dari segala kehidupan kita semua, Allah angkat penyakit dari seluruh dunia kita, penyakit yang nampak maupun yang tidak nampak, zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Al-Fakir mengucapkan banyak-banyak beribu minta maaf apabila terdapat banyak kekurangan dari segi tempat, dari segi penyambutan dan segi sajian. Al-Fakir memohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili sahibul bait, mewakili dari majelis Silatul Rahim. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyiral hadirin majelis taklim Silatul Rahim. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah badan alhamdulillah. Beruntungnya kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pilihan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala untuk pergi, berangkat dan duduk, sehingga kita berzikir dan bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam majelis yang mulia ini.
Begitu mudahnya alhamdulillah Allah mengizinkan kita jasadiyah wa ruhaniyah kita, dan insyaallah hati kita untuk duduk bersama menyanjung nama Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah berikan kemudahan untuk hadir dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir, majlis ta'lim, majlis salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Allah permudah dia, Allah permudah hamba tersebut untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita masuk surganya Allah tanpa hisab. Wasilah apa? Wasilah duduknya kita menyanjung nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dari segi umur di tempat ini tua, muda, wanita, pria duduk bersimpuh semua untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata pada Ibnu Mas'ud, ketika engkau hadir dalam setiap majelis, dalam setiap perkumpulan yang di dalamnya terdapat kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang menyanjung nama-nama nabiku, namaku, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun engkau tidak membawa pena, walaupun engkau tidak menulis, tapi engkau hanya duduk dalam majelis tersebut, maka ganjaran engkau itu jauh lebih baik dari membebaskan 1000 budak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain pernah bilang, balasan membebaskan 1 budak aja ganjarannya didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai kaki Allah haramkan mengenakan panasnya api neraka. Bayangin apabila 1000 budak kita lepaskan, orang yang hadir majelis jauh lebih baik dari orang yang membebaskan 1000 budak. Maka banyak fadilahnya kita dalam hadir majelis talim. Maka jangan pernah sia-siakan hadir majelis talim. Majelisnya bagaimana, Beb? Majelis yang membawa kita kedamaian, membawa hati kita tenang, membawa hati kita selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang selalu membawa dan menambahkan dalam hati kita cinta kita kepada Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduklah di mana hati kita tenang, duduklah di mana kita khusyuk, bisa terus menyebut nama Allah dan menyanjung nama Nabi Muhammad. Kita berkumpul di tempat ini, mungkin kita bisa melihat saudara kita, teman-teman kita, maka tapi saya yakinlah yang hadir di tempat kita ini banyak yang tidak nampak, yaitu apa? Malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan hajat-hajat kita. Meskipun hajat kita enggak kita sebutin, Allah jauh memandang ke dalam hati kita. Makanya hadir dalam majlis talim, niatkan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada perkumpulan yang paling indah yang di dalamnya dapat mendekatkan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dibilang oleh Nabi Muhammad, almarhum Muhammad ahad. Kalau kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Nah, kita tanyakan nama diri kita mengidolakan siapa? Kita membanggakan siapa? Urusan dunia, urusan akhirat. Maka sebaik-baiknya idola adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama Nabi Muhammad bersanding langsung oleh nama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh indah Nabi Muhammad bersanding oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita dapat meraih cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, otomatis kita dapat meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yakinkanlah, makanya Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Hai Nabi Muhammad, bilang pada mereka apabila mereka mencintai kata Allah Subhanahu wa taala, maka cintailah engkau wahai Nabi Muhammad. Jadi otomatis orang yang mencintai Nabi Muhammad, otomatis Allah akan cinta. Cinta pada siapa? Pada dirinya, pada orang tuanya, pada kakeknya, pada leluhur-leluhurnya. Itulah budi pekertinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu indah. Beliau tidak hanya mengenal kita, tapi mengenal leluhur kita. Lalu bagaimana sikap kita kepada Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masyarul hadirin jamaah majelis talim silaturahim. Nanti di akhir nanti ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikuburkan, ditanya oleh para malaikat, "Wahai fulan," ditunjukkan sebuah gambar, sebuah foto yang indah. Antum kenal enggak sama beliau? Antum kenal enggak sama beliau?
Semakin antum kenal, semakin antum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin antum kenal, semakin mudah Allah masukkan beliau engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fotonya siapa? Gambarnya siapa? Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengenal Nabi Muhammad? Yaitu dengan cara memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin. Apalagi ini kita masih masa-masa pandemi. Begitu banyak orang susah kerja tiba-tiba berhenti, yang sekolah dan yang mau lanjut akhirnya suruh libur, banyak kan udah kemai di rumah, lama-lama ketelur, ya nggak? Lalu bagaimana caranya? Otomatis nih kita akan merasa suntuk, kita akan merasa pusing, kita akan merasa bingung. Apa yang harus kita lakukan? Makanya yang pertama adalah baliklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Marhaba Ustaz. Ustaz Karim, foto. Ustaz.